Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami siap untuk belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami boleh paham, kami boleh mengerti, dan kami boleh bertambah ilmunya hari ini. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah anak-anak, coba perhatikan bagan di sebelahnya Bu Mariat ini. Nah di dalam bagan ini bisa kita lihat bahwa perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, alami dan buatan. Nah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan yang alami itu bisa dari biji, kemudian tunas, yang ketiga umbi, dan yang keempat spora. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan buatan itu artinya dibantu oleh manusia. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara cangkok, kemudian stek, merunduk, menempel, atau bisa disebut okulasi, dan yang terakhir menyambung. Nah, kita akan bahas satu-satu ya anak-anak ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami terjadi tanpa campur tangan manusia. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu terjadi pembuahan antara putik dan benang sari tanpa campur tangan manusia. Tumbuhan pada dasarnya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita akan bahas satu-satu ya anak-anak. Biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Contohnya mangga, jambu, jeruk. Banyak lagi tumbuhan yang bisa ditanam atau dia tumbuh dari biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Dan di dalam buah ada biji. Anak-anak pernah toh makan mangga? Nah, kemudian sesudah makan habis dagingnya, daging buah, di tengah-tengahnya kita menemukan biji. Kalau bahasa Jawanya itu namanya pelok. Ya, tahu ya? Nah, bagian-bagian biji kita bisa lihat dari gambar ini. Di situ ada embrio. Embrio itu calon tumbuhan baru. Nah, kemudian ada juga selimut biji. Selimut biji ini melindungi biji. Kemudian ada juga yang disebut kotiledon. Nah, kotiledon ini sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, coba kita lihat nih pada gambar ini. Daur hidup tumbuhan. Kalau yang lalu kita belajar tentang daur hidup hewan, dan ternyata tumbuhan juga punya daur hidup. Ayo kita perhatikan bagaimana daur hidup tumbuhan. Nah, di situ terlihat ya, daur hidup tumbuhan dari biji kemudian berkembang menjadi kecambah.
lalu tumbuh lagi, kecambah, tumbuh, kemudian sesudah semakin bertumbuh, dia akan menghasilkan bunga, berbunga. Kalau sudah berbunga, lama-lama berbuah. Kalau sudah ada berbuah, menghasilkan buah, tentunya ada bijinya. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu tunas. Tunas yaitu anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Misalkan tunas pisang, tetapi ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu tumbuh di daun. Contohnya cocor bebek. Nah, kemudian yang ketiga umbi. Ada beberapa macam umbi. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu bisa melalui umbi. Yang pertama umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar. Nah, ini bisa anak-anak bisa lihat yang belum pernah tahu kentang, ini kentang dan ubi jalar. Kemudian ada juga umbi lapis. Contoh umbi lapis itu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga lili. Jadi umbinya itu, bonggolnya itu berlapis-lapis, kita bisa menyobeknya ya, mengambilnya. Jadi ada lapisannya. Ini ada gambar bunga lili ya anak-anak ya, bunga bakung, kemudian bawang merah. Nah, yang ketiga umbi akar. Contohnya pada wortel dan singkong. Nah, yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan bisa dari spora. Nah, bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, sehingga dapat diterbangkan angin dengan mudah, dan spora tumbuh di mana dia jatuh. Nah, spora bisa kita lihat ada di tanaman suplir, atau spora juga pada tumbuhan paku. Nah, anak-anak, kita sampai pada penjelasan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi ada pertolongan manusia kita yang melakukan sehingga tumbuhan ini terjadi perkembangbiakan. Yang pertama, cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan membuat batang atau dahan menjadi berakar. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini bagaimana cara mencangkok. Jadi awalnya pilih batang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian dikupas dahannya sehingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ditali, diikat, kemudian siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, kalau akarnya sudah tumbuh, kita potong, kemudian kita pindahkan ke tanah atau ke pot yang lain. Nah, berikutnya stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Nah, kalau stek lebih mudah ya anak-anak ya.
kita pilih tanaman yang berkayu, kemudian kita potong, misalkan tanaman bunga mawar. Nah, kita potong, kemudian kita bersihkan kira-kira 20 cm. Nah, kemudian kita tancapkan ke tanah. Gitu. Tentunya tanahnya tanah yang subur ya anak-anak ya, yang sudah tercampur dengan pupuk kandang. Nah, kalau sudah beberapa waktu, batang itu akan mengeluarkan akar dan dia akan tumbuh, muncul daunnya. Nah, bagaimana dengan merunduk? Merunduk dilakukan dengan cara membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Nah, itu bisa dilihat ya anak-anak ya, gambarnya kalau merunduk. Kemudian bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah. Setelah tumbuh akar, cabang batang itu bisa dipotong dari tumbuhan induknya dan menjadi tumbuhan baru. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, kita bengkokkan, kemudian kita timbun tanah, kemudian kalau sudah muncul akarnya baru kita potong, kita pisahkan dari induknya. Kemudian berikutnya yang keempat, menempel atau okulasi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lain yang sejenis. Harus diingat ya anak-anak ya, harus yang sejenis. Kalau tidak sejenis mungkin tidak akan berhasil. Nah, caranya begitu ya anak-anak ya. Kulit batang dikelupas, kemudian kita menempelkan kulit batang dari tanaman lain yang sejenis, kita tempelkan pada tadi batang tadi yang sudah kita kelupas. Kemudian kita ikat, kita tunggu, nanti akan muncul tunas baru dari mata tanaman. Jadi di tanaman itu ada mata tanaman itu yang akan muncul tunas baru. Kemudian yang kelima, menyambung atau mengenten adalah penggabungan batang dengan cabang tanaman lain yang sejenis. Kalau tadi kulitnya dikelupas kemudian ditempeli dengan kulit tanaman yang lain tapi sejenis, kalau ini batangnya yang ditempelkan, disambungkan. Menyambung adalah penggabungan batang dengan cabang tanaman lain yang sejenis. Caranya, batang induk disambungkan dengan cabang tanaman yang sudah diketahui memiliki hasil yang baik. Nah, itu bisa kita lihat gambar bagaimana cara menyambung. Di dalam gambar ini ada bagian pucuk atas kemudian disambungkan dengan batang di bagian bawah. Nah, ini kita bisa melihat ya anak-anak ya bagaimana cara menyambung, mencangkok, okulasi, stek, dan merunduk. Kita bisa belajar. Nah, itulah anak-anak perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, satu hal yang menjadi catatan kita bahwa Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu yang pertama bunga melati, disebut sebagai puspa bangsa. Yang kedua, bunga anggrek, disebut sebagai puspa pesona. Yang ketiga, bunga rafflesia, disebut sebagai puspa langka. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.